Baik Bapak Ibu Menteri Perdagangan dan Gubernur Jawa Barat tiba di tempat acara. Mohon izin kita akan memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang yang terhormat Menteri Perdagangan, yang kami hormati Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekjen Kementerian Perdagangan beserta seluruh pejabat Kementerian Perdagangan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kepala DPP APPSI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Jumat 8 Mei 2020 kita dapat hadir bersama di Gedung Negara Pakuan dalam acara kunjungan kerja Menteri Perdagangan dalam rangka penyaluran donasi Kemendag Peduli kepada Gubernur Jawa Barat. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Barat kepada Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan, Pak Agus Suparmanto, beserta Pak Sekjen, Pak Dirjen, Ibu Dirjen, yang saya banggakan, saya ucapkan selamat datang di Kota Bandung. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Taufik Hidayat. Hadir di sini dari Asosiasi Franchise Indonesia, ada Pak Riki Susilo, ada Pak Ferry dari DPP APPSI, Ibu Elma dari Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern, Pak Febri Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung, Pak Hari atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, Asosiasi Lisensi Indonesia, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, di situasi ini saya izin Pak Menteri melaporkan update terkait perkembangan Jawa Barat. Kita tahu bahwa COVID ini, istilah saya Pak Menteri, penyakit kerumunan Pak. Ada kerumunan, ada COVID, tidak ada kerumunan, tidak ada COVID. Jadi bagaimana caranya menjauhi kerumunan. Jadi ini yang motret-motret masih berkerumun, mohon sedikit diatur-atur. Nah, kita ini sekarang ada di 2 dari 3 kedaruratan, Pak. Darurat pertama adalah darurat kesehatan, sudah terjadi dan sedang terjadi. Kita sekarang berada di babak kedua, yaitu darurat ekonomi. Semua sedang mencari cara, ini bagaimana dalam kedaruratan ini, tarik ulur persentase ekonomi jenis apa yang boleh, tidak boleh, berapa banyak. Ini adalah perdebatan setiap hari pada kami para pemimpin yang mengambil keputusan. Tidak mudah karena tidak ada contohnya peristiwa seperti ini. Jadi tiap hari adalah eksperimen keputusan. Kadang berhasil, kadang ada dinamika, kadang gagal, tapi
sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang mengambil keputusan. Walaupun keliru bisa diluruskan, ketimbang kita membiarkan sesuatu yang tidak jelas. Nah, nanti ada babak ketiga yang sedang kami coba hindari Pak Menteri, yaitu darurat sosial politik. Tapi ini akan hadir kalau darurat ekonomi ini tidak bisa kita kendalikan dengan terukur, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, saya menyambut baik kehadiran Pak Menteri Perdagangan agar kita mencari formula yang pas, kira-kira begitu ya. Ibaratnya kalau ngasih obat itu takarannya pas. Kelebihan overdosis, darurat kesehatan bisa gagal, terlalu sedikit tidak menyembuhkan juga. Jadi siapakah dokternya yang bisa memberikan dosis yang pas itu? Ambil contoh sedikit ya, perdebatan. Menurut kami di daerah, KRL ini potensi besar dalam membawa virus. Kami tes dari Bogor ke Jakarta, 3 dari 300 sampel positif. Kami tes dari Bekasi, 3 dari 300 juga positif. Tapi di sisi lain juga kami paham, ini bagaimana menggerakkan, karena tidak semua orang mampu bergerak dengan cara yang lebih mahal dibanding kereta api. Tapi di sisi lain juga dilema Pak. Karena apa? Karena walaupun sudah berjarak di kereta api seperti ini, kan virus ini ada kategori OTG, orang tanpa gejala. Ya, jadi diukur dipakai suhu dia normal. Lihat gejalanya dia terlihat sehat, tapi virusnya ada. Pakai PCR. Inilah dilema-dilema kami di daerah Pak Menteri ya, terkait bagaimana mengukur mana yang diizinkan tidak diizinkan, ini sungguh sesuatu yang sangat tidak mudah. Nah, saya sekarang bicara ke darurat kesehatan. Darurat babak kedua kita hari ini darurat ekonomi. Sebelum COVID, Pak Menteri, rakyat saya yang disubsidi itu hanya 25%, seperempatnya. Setelah COVID, semua ahli berteori mungkin hanya 40% dari orang yang harus disubsidi, yaitu kelompok mereka-mereka yang pendapatannya pas-pasan, masih bisa mandiri tapi tidak tangan di bawah. Ternyata teori itu keliru Pak. Di Jawa Barat yang meminta bantuan sosial itu 65%. Jadi Bapak bisa bayangkan 2/3 rakyat kami sekarang tangannya di bawah. Dari 9 juta jiwa melompat ke 38 juta jiwa dari 50 juta yang harus kami beri makan lah oleh dana negara. Ini sungguh situasi yang sangat berat. Korea Selatan sama-sama 50 juta, menyelamatkan nyawanya juga sama dengan Jawa Barat. Tapi Jawa Barat anggarannya hanya 1% dari duitnya Korea Selatan, kira-kira gitu. Jadi ini Gubernur Jawa Barat lebih susah dari Presiden Korea Selatan, duitnya cuma 1%, yang harus diselamatin nyawanya sama-sama 50 juta. Nah, disinilah kami harus bereksperimen dengan cara-cara. Nah, terkait ekonomi, PSBB ini kami berlakukan karena PSBB berhasil Pak, secara ilmiah menurunkan kecepatan. Dulu Bodebek Pak, kecepatan virus itu 1,27, ini indeks. Ya. Barang siapa di atas 1 itu enggak bagus, barang siapa indeksnya di bawah 1 itu artinya virus terkendali, kira-kira gitu teori kesehatannya. Bodebek sebelum PSBB itu indeksnya 1,27. Setelah PSBB indeks kecepatan penularannya hanya 1,07. Jadi udah lumayan. Sedang kita tarik lagi supaya di bawah 1 supaya bisa dikendalikan. Ya. Bandung Raya juga sama. Pada saat Bandung Raya dan Bodebek Pak sedang PSBB, sisanya 17 kota kan tidak Pak. Ternyata yang tidak PSBB, kecepatan penularan virusnya malah nyusul dengan yang PSBB. Itulah kenapa
kami putuskan mulai Rabu kemarin seluruh Provinsi Jawa Barat yang 27 kota kabupaten dan 50 juta orang kita PSBB-kan. Ya. Dan berita baiknya Bapak Ibu, rumah sakit di Jawa Barat malah sekarang turun Pak, perawatan pada pasien positifnya. Akhir April 420-an pasien, minggu ini sudah 300-an pasien. Jadi kami tidak perlu seperti Jakarta mengkonversi gedung-gedung seperti di Kemayoran untuk jadi rumah sakit darurat. Jadi ada berita baiklah di situ. Ini hadiah buat para dokter, perawat, ya, bahwa tingkat kesembuhan naik 2 kali lipat, yang meninggal tadinya rata-rata 7 orang per hari, sekarang hanya 4 orang per hari. Nah, mudah-mudahan tren positif ini. Nah, oleh karena itu dari sisi ekonomi kami ingin memberikan sebuah cara bagaimana ekonomi jalan, tapi protokol kesehatan bisa terjamin. Sebenarnya hanya itu, ya. Nah, oleh karena itu usulan dari Jawa Barat Pak, yaitu meminta dukungan dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengetesan massal kepada para pedagang pasar, kepada para pelaku bisnis, sehingga dengan dia bebas COVID, dia bisa membuka usahanya atas izin pemerintah. Kalau sekarang kami gelap Pak, shadow boxing kira-kira begitu. Mau diizinkan buka tapi tidak yakin, ya. Nah ini kalau bisa menjadi sebuah inovasi. Yang penting selama PSBB manusia yang bergeraknya itu menurut teori hanya 30%. Jadi dalam teori 30% manusia yang bergerak, ekonomi boleh diatur-atur, ya. Kalau memang di wilayah itu kekuatannya tekstil, tidak ada lain, kalau tekstilnya memang dimatikan, kan kota itu ekonominya kekuatannya beda-beda, ada pariwisata, ada macam-macam. Asal 30% aja, kira-kira begitu. Sehingga dalam teori 30% ini sebenarnya kita bisa eksperimen, Anda buka hari Senin, ya, giliran Anda Selasa, kemudian berikutnya Rabu tukeran, tapi tetap dalam populasi yang 30%. Nah itu dalam protokol kesehatan Pak Menteri, itu bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira begitu. Nah sehingga mal tidak tutup selamanya, kan begitu ya, atau pasar atau apa, asal menjamin oleh sebuah cara, manusia yang bergerak itu hanya 30%. Ini belum pernah ada contohnya, ini juga baru saya temukan argumentasinya kemarin-kemarin. Nah mudah-mudahan ini cocok dengan tugas dari Pak Menteri yang ingin menghidupkan ekonomi yang sangat terpukul ini, tapi tetap karena kita perangnya perang kesehatan, utamanya ya urusan kesehatan dulu sebagai isu terbesarnya, kira-kira begitu. Nah mudah-mudahan kalau itu berhasil, saya kira bisa jadi contoh Pak. Kami sekarang lagi mengetes para pedagang pasar Pak Ferry melalui rapid test, PCR yang kami punya, karena rapid test itu kurang akurat Pak. Di Jawa Barat akurasinya hanya 10% setelah kenyataannya gitu. Dari 90.000 orang yang saya tes dengan rapid test, ketemu 2.000 positif. Dari 2.000 saya tes lagi di gelombang kedua, ternyata hanya 200. Coba. Jadi sebenarnya akurasinya hanya 10%. Nah kami minggu ini akan melakukan pengetesan beberapa pedagang pasar, tapi tidak cukup. Jadi saya izin, kalau boleh Pak Menteri melobi gugus tugas agar Kementerian Perdagangan punya jatah, tanda kutip ya, PCR-nya, nanti Pak Menteri kasih kebijakan yang domainnya kementerian buat ngetes pasar-pasar di Jawa Barat skala populasi. Karena saya mendengar di Sumatera Barat Pak, 44 pedagang pasar positif. Ya, sehingga akhirnya kan membingungkan, jangan-jangan ini satu pasar, ini kalau semua pasar dites beneran jangan-jangan semuanya, karena tadi COVID kan penyakit kerumunan. Nah saya kira hanya langkah itulah yang bisa menjamin kami punya keyakinan bahwa ini boleh dibuka, ini aman, kalau ada bukti bebas COVID melalui tes masif. Mungkin itu satu cara Pak,
Kedua, tentu kita sedang mengukur seberapa efektif perdagangan digital. Ketiga, juga memastikan di desa bisa aman terkendali, karena hasil kajian dari Universitas Padjadjaran, Pak, hanya 4 sektor yang survive. Kebanyakan ekonomi desa, Pak. 1 pertanian, 2 perikanan, 3 peternakan, 4 logistik pangan. Jadi hanya, maaf 5 dengan pangannya sendiri. Jadi hanya 5 sektor ini di saat COVID yang ekonominya masih normal, tanda kutip lah ya. Di luar 5 ini semua terpuruk. Nah jadi mudah-mudahan masukan kami dari Jawa Barat Bapak bisa pertimbangkan sehingga akrobat menjaga kesehatan sambil ekonomi jangan parah-parah banget ini ketemu dosisnya tadi ya. Sekarang kita ini bicara dosis. Nah mudah-mudahan itu bisa membuat semua punya harapan lah Pak. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Jawa Barat yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan saksikan bersama penandatanganan berita acara serah terima bantuan dari Kemendak Peduli kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pada kesempatan kali ini akan ditandatangani oleh Sekjen Kemendak selaku Ketua Tim Kemendak Peduli dan Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Provinsi Jawa Barat. Untuk itu Bapak Oke Nurwan dan Bapak Arifin Sujowaina untuk menuju meja penandatanganan dan mohon turut menyaksikan Menteri Perdagangan, Gubernur Jawa Barat dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, tengah kita saksikan ini dia penandatanganan berita acara serah terima bantuan dari Kementerian Perdagangan Peduli kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang tentunya penandatanganan ini dilakukan oleh Sekjen Kemendak selaku Ketua Tim Kemendak Peduli dan Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jawa Barat, Bapak Arifin Sujayana. Baik, berikutnya penyerahan donasi Kemendak Peduli kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat secara simbolis oleh Menteri Perdagangan kepada Gubernur Jawa Barat berupa uang senilai 200 juta rupiah. Dan tentunya donasi berupa alat kesehatan, alat pelindung diri dan sembako. Selanjutnya Menteri Perdagangan akan menyerahkan donasi secara simbolis kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat berupa alat dan sarana penanggulangan COVID-19 untuk 54 pasar rakyat pada 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Berikutnya, Menteri Perdagangan juga menyerahkan donasi secara simbolis berupa alat dan sarana kesehatan untuk 10 gudang SRG untuk diserahkan kepada 6 kabupaten di Jawa Barat, diserahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Baik, penyerahan telah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menyaksikan launching Pasar Digital Jawa Barat oleh Menteri Perdagangan dan Gubernur Jawa Barat ditandai dengan pemukulan kentongan. Untuk itu kami persilahkan Bapak Menteri, Bapak Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekjen Kemendag untuk bersama-sama melaunching Pasar Digital Jawa Barat. Sudah siap Bapak? Kita hitung. Baik, dengan Ketua PPSI juga. Baik, kita hitung dalam hitungan 3, 2, 1.
Iya, launching Pasar Digital Jawa Barat secara resmi oleh Menteri Perdagangan dan Gubernur Jawa Barat tentunya ditandai dengan pemukulan kentongan. Baik, launching telah selesai, untuk itu kami persilahkan kembali ke tempat semula. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengar dan simak bersama sambutan Menteri Perdagangan Bapak Agus Suparmanto. Kami persilahkan. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, Ketua DPRD Jawa Barat, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat, kemudian Kepala Dinas Perindustrian dan Provinsi Jawa Barat, para pejabat eselon 1, serta para hadirin sekalian serta asosiasi yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita hadir dekat kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara hadir di acara pada hari yang baik ini. Kita juga patut bersyukur dengan situasi yang sekarang di bulan Ramadan ini penuh berkah, meskipun situasi Ramadan ini tidak seperti biasanya dari tahun lalu karena situasi COVID-19. Situasi ini memang kita lalui dengan akibat berdampaknya virus COVID-19 yang mempengaruhi segala kehidupan di negara kita. Memang tadi Pak Gubernur telah menyampaikan beberapa hal masukan yang saya lihat di sini sangat positif dan juga sangat mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Ridwan Kamil yang memimpin Jawa Barat dengan kemahirannya. Saya rasa sangat appreciate. Mohon tepuk tangan untuk beliau. Memang situasi ini tadi saya katakan Kemendak mempunyai tugas utama adalah memastikan produsen, pedagang dan konsumen yang mengalami dampak seminimal mungkin dan pandemi ini terutama dalam kondisi Ramadan dan menuju hari besar keagamaan nasional yaitu Idul Fitri yang rentan terjadinya kelangkaan barang dan kenaikan harga bahan pokok. Namun demikian, kami berusaha untuk dapat memastikan bahwa stok bahan pangan ini cukup serta membeli fasilitas dan dukungan kepada seluruh pihak agar kondisi yang sulit ini dapat kita hadapi bersama. Oleh karena itu, saya juga menugaskan Wakil Menteri Perdagangan dan para jajaran eselon 1, 2 Kementerian Perdagangan untuk terus memantau ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dan stabilisasi harga selama bulan Ramadan dan masa sulit pandemi COVID-19 ini. Sekaligus menyalurkan bantuan donasi Kemendak Peduli ke beberapa provinsi yang merupakan zona merah pandemi COVID-19 antara lain yaitu DKI, Banten, DI, Yogyakarta, Jawa Tengah dan provinsi lainnya dan pada hari ini dilaksanakan Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka meringankan beban saudara kita yang terkena dampak dan penyebaran COVID-19 ini, Kementerian Perdagangan telah membentuk saluran tugas Kemendak Peduli yang mengkoordinasikan penitipan, donasi dan dari pegawai Kementerian Perdagangan dan masyarakat serta pelaku usaha untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Baik dalam bentuk obat-obatan, alat kesehatan, bantuan pangan maupun donasi uang. Karena itu, hari ini dengan semangat untuk mendukung tenaga medis di garis depan, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami berupa bantuan APD dan sejumlah dana yang semoga dapat sedikit membantu perjuangan para tenaga medis di Provinsi Jawa Barat. Dengan semangat
kebersamaan dan semangat kerja pantang menyerah. Semoga waktu-waktu sulit ini dapat kita hadapi bersama segera berlalu. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendak juga menyalurkan bantuan berupa bilik antiseptik, alat kesehatan lainnya kepada 157 pasar rakyat di Indonesia dan khususnya di Provinsi Jawa Barat bantuan diberikan ke 54 untuk pasar rakyat. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi juga menyampaikan bantuan untuk para pengelola gudang yang selalu berhubungan dengan petani, kelompok tani, gapokan koperasi maupun pelaku usaha, pedagang, prosesor pabrikan sehingga sangat berpotensi yang tertular untuk COVID-19. Gudang penerima bantuan adalah 50 gudang sistem bersih gudang yang khusus di Provinsi Jawa Barat bantuan diberikan 10 gudang SRG yang antara lain berupa masker kain untuk karyawan pengelola gudang SRG dan wastafel portable, sabun pencuci tangan, spray alat semprot elektrik, serta obat disinfektan, kacamata pelindung, masker anti air, dan sarung tangan karet. Kami sendiri juga berusaha menghadirkan semangat kebersamaan di lingkungan internal Kementerian Perdagangan, di mana kami mengajak seluruh pegawai di Kementerian Perdagangan untuk turut serta melakukan donasi. Para pegawai dan masyarakat turut dapat membantu melawan COVID-19 dan berdonasi untuk membantu masyarakat kecil khususnya pedagang kecil, tenaga medis, kesehatan, serta tenaga kebersihan. Kami berharap sedikit yang dapat kami berikan untuk para tenaga medis di Jawa Barat dan beberapa lokasi penyaluran donasi di provinsi lainnya dapat membantu dan menyuarakan pesan kami bahwa dengan bekerja dan berjuang bersama, kita berdoa dan berupaya agar pandemi ini segera berakhir. Beberapa hal yang tadi disampaikan Pak Gubernur, kami akan tindak lanjuti. Jadi karena dengan situasi ini, kita harus dalam hal ini, saya berserta dalam kementerian harus memastikan ekonomi kita tetap berjalan. Terutama khususnya di sektor perdagangan, dalam hal ini perekonomian pasar rakyat harus tetap menjalankan operasinya karena para petani, peternak, dan perkebunan yang menghasilkan produk-produk pangan bisa dipasarkan melalui pasar tradisional. Sehingga para UKM dan yang tadi disebutkan juga oleh Pak Gubernur itu sangat mempunyai pengaruh dan mempunyai potensi yang saat ini dalam situasi ini membantu dalam dunia usaha. Sebelum menutup sambutan ini, kami menegaskan kembali kepada Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, Ketua Asosiasi Kabupaten seluruh Indonesia agar masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta desa tetap mengizinkan pasar rakyat tetap berbuka dan berjualan memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan tujuan utama memenuhi ketersediaan barang pokok dan barang penting bagi masyarakat dengan harga yang stabil. Memang tadi nanti kami akan koordinasikan mengenai keharusan ataupun wajib mengenai ditesnya bagi pedagang-pedagang pasar sebelum melakukan usahanya sehingga menciptakan rasa aman pula bagi konsumen. Mungkin ini tidak hanya pedagang tradisional, dengan mal-mal juga yang memang masyarakat ingin juga melakukan kegiatan usahanya demi kelangsungan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Suparmanto yang telah menyampaikan sambutannya. Baik hadirin yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan press conference bersama Menteri Perdagangan dan Gubernur Jawa Barat. Untuk itu kepada rekan media kami persilakan untuk mengambil dokumentasi dan tetap memperhatikan protokol kesehatannya dengan menjaga jarak satu sama lain. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi kami informasikan untuk seluruh rekan media untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak atau physical distancing. Sekali lagi seluruh rekan media yang akan mengambil dokumentasi, mohon untuk tetap menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya cintai dan banggakan, hari ini kita telah menyaksikan beberapa hal yang antara lain berkaitan dengan bantuan COVID-19 serta bagaimana nanti akan mengkoordinasikan pelaksanaannya juga di kegiatan tersebut. Pertama-tama saya juga tadi mengucapkan syukur alhamdulillah berkat kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita hadir dalam acara ini sehingga kami dalam rangka mengikuti penyerahan barang bantuan sosial bertemakan Kemendak Peduli. Bantuan Kementerian Perdagangan untuk pasar dan gudang yang menggunakan fasilitas sistem resi gudang serta kunjungan gudang Bulog nanti lanjutnya saya akan lakukan serta pelepasan tangki BBM untuk wilayah Jawa Barat. Saya atas nama Kemendak Peduli tadi telah menyerahkan bantuan alat kesehatan, APD, beberapa jenis sembako dan uang tunai sejumlah 200 juta yang diterima oleh Bapak Gubernur Jawa Barat untuk diberikan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan yang berada di garda depan, bekerja siang dan malam di rumah sakit, membantu saudara-saudara kita yang terkena wabah COVID-19. Bantuan tersebut berupa baju APD sebanyak 2.000 buah, masker medis sebanyak 5.000 buah, hand glove sebanyak 7.000 buah, face shield sebanyak 1.000 buah, cover shoes sebanyak 400 buah, hand sanitizer sebanyak 100 buah, suplemen sebanyak 1.540 buah, beras sebanyak 1 ton, mie instan sebanyak 100 dus, karton minyak goreng 2.000 liter serta donasi yang tadi telah disampaikan sekitar 200 juta. Kemendak Peduli adalah satuan tugas yang dibentuk Kemendak Perdagangan atas inisiasi para pegawai yang ingin menyumbangkan sebagai bagian rezekinya untuk membantu menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Selain pegawai, berbagai pihak seperti asosiasi, institusi juga dapat menitipkan donasinya untuk disalurkan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Ini adalah bagian bentuk peduli dan kebersamaan kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Kementerian Perdagangan juga melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri telah melakukan refocusing anggaran 2020 yang berupa bantuan alat dan sarana kesehatan untuk pedagang pembeli di 157 pasar rakyat dalam menanggulangi COVID-19. Adapun rinciannya adalah di DKI 20 pasar, Jawa Barat 54 pasar, Banten 12 pasar, di Yogyakarta 7 pasar, Jawa Tengah 35 pasar, dan Jawa Timur 29 pasar. Sehingga total 157 pasar tersebut sekitar sebesar 5,4 miliar. Bantuan yang diberikan untuk Provinsi Jawa Barat tersebut adalah meliputi tangki air wastafel, dudukannya setelah masuk dan keluar sejumlah 54 unit, masker sejumlah 540 dus, sarung tangan plastik sejumlah 544 dus, sarung tangan latex sejumlah 162 dus, sabun cair sejumlah 54 jerigen bili aseptik sejumlah 54 dan cairan antiseptik sejumlah 54. Bantuan tersebut merupakan wujud dukungan pemerintah untuk menjaga pasar raya tetap dapat beroperasi, namun dengan memperdepankan protokol kesehatan ditetapkan oleh pemerintah sehingga para pedagang tidak terus mengalami penurunan transaksi penjualan dan omsetnya. Ini juga kita akan lakukan nantinya dengan pasar rakyat itu diwajibkan bagi pelaku pasar untuk mengetes menggunakan tes untuk COVID ini sehingga memberikan kenyamanan bagi konsumen serta
bagi pelaku atau pedagang-pedagang pasar tersebut. Selain itu, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawasan Perdagangan, Bejangka Komoditi atau Bapepti juga telah menyampaikan bantuan alat kesehatan untuk 10 gudang dan di 16 kabupaten kota se-Jawa Barat. Bantuan tersebut difokuskan untuk membantu mengantisipasi terjangkitnya wabah COVID-19 bagi pengelola gudang yang berhubungan dengan petani, kelompok tani, gapokatan, koperasi maupun pelaku usaha. Bantuan alat kesehatan tersebut berupa masker, kain untuk karyawan pengelola gudang SRJ, wastafel portable sabun pencuci tangan, spray atau alat semprot elektrik, sorbat disinfektan untuk kendaraan angkut, kacamata pelindung, masker anti air, dan sarung tangan karet. Selaras dengan diimplementasikannya pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah termasuk Jawa Barat, Kementerian Perdagangan sangat mendukung Provinsi Jawa Barat yang tadi pagi telah meluncurkan program pasar digital Jawa Barat. Hal ini merupakan upaya strategis untuk membantu pedagang tetap dapat berjualan dan pembeli dapat melakukan transaksi dagang dengan mengoptimalkan belanja dari rumah melalui aplikasi digital Jawa Barat. Rekan-rekan media yang saya banggakan, pada COVID-19 ini dan bulan Ramadan menanti menjelang Lebaran, sangat penting untuk dipastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan penting bagi masyarakat. Untuk memastikan bahwa pokok tersebut setelah ini Kementerian Perdagangan akan mengunjungi melihat langsung gudang Bulog Divisi Regional Jawa Barat, tujuannya untuk memastikan bahwa kebutuhan barang pokok di Jawa Barat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Memang beberapa hal yang sedang kami fokuskan adalah salah satunya yaitu gula. Gula memang akhir-akhir ini agak naik, namun demikian kami menjamin ketersediaan cukup serta harga sudah mulai memastikan untuk menurun beberapa hari ke depan sehingga dalam waktu dekat bisa kembali normal. Kemudian juga nanti saya akan melepas tangki BBM dari fuel terminal Bandung Grup Pertamina Gede Bage. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan bahan bakar untuk minyak untuk Provinsi Jawa Barat. Ketepatan ukuran serta melindungi konsumen, fuel terminal Bandung Grup merupakan salah satu dari unit operasi suplai dan distribusi BBM BBK untuk milik Pertamina yang berlokasi di ujung Barung Kota Bandung, pada Larang, Kabupaten Bandung Barat. Melalui pertemuan ini, saya juga berharap seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Jawa Barat, agar memenuhi aturan pemerintah dalam melaksanakan PSBB dengan melakukan aktivitas di rumah saja, berbelanjalah secukupnya karena pemerintah menjamin ketersediaan. Tidak perlu panik buying karena kami akan menjamin ketersediaan pangan pokok cukup. Akhir kata, pada bulan Ramadan ini saya ingin mengajak warga Jawa Barat untuk bersabar dan kuat dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita juga harus bersatu, saling gotong royong. Di balik kesulitan yang kita hadapi ini, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan berkah pada Ramadan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan media, saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan. Yang pertama adalah Jawa Barat dalam kondisi PSBB penuh seluruh provinsi di 27 kota kabupaten, sudah setiap hari berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Yang paling utama adalah memastikan persediaan logistik sampai Lebaran itu aman terkendali dan juga beberapa bulan ke depan. Kami memiliki beberapa surplus produk-produk sembako, tapi juga kami memiliki defisit. Oleh fasilitasi dari Kementerian Perdagangan, kita bisa melakukan supply dan demand lebih terkendali dan terpercaya. Nah, di luar itu hari ini saya atas nama rakyat Jawa Barat
dan para pedagang pasar dan para konsumen pasar mengucapkan terima kasih. Pak Menteri begitu peduli, tidak banyak kementerian yang langsung memberikan dukungan secara konkret dari sisi kebutuhan. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif jajaran keluarga besar Kementerian Perdagangan. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya dan tentunya kita juga memperkuat perdagangan digital. Tadi sudah kita resmikan. Memang perdagangan digital ini sudah umum terjadi tapi masih di kelompok menengah atas. Nah, dengan adanya pasar digital ini kita melatih the new normal, kira-kira begitu. The new normal itu adalah pasar tradisional pun harus sudah mulai bisa melakukan yang namanya perdagangan digital. Tepuk tangan untuk para pedagang tradisional, karena itu menjadi kebutuhan. Bagi mereka yang masih gaptek, ya tugas negara melatih, memfasilitasi supaya lini ekonomi dari pasar tradisional sampai mall juga memaksimalkan digital. Seperti halnya kita dipaksa melakukan Vicon, yang dulunya harus rapat bertemu, sekarang Pak Presiden melakukan Vicon dengan seluruh bupati wali kota, bisa ternyata. Nah, hal ini juga harus menjadi standar baru, mungkin ini akan kita perkuat juga. Nah, tentunya tadi Pak Menteri juga sudah menyetujui kepada yang masih bergerak fisik, physical distancing itu penting, tapi juga menjamin bahwa tidak ada OTG yang menjadi penjual atau OTG yang menjadi pembeli, maka tetap harus kita upayakan yang namanya pengetesan massal di area-area perdagangan. Nah, kami juga akan mencari cara, tadi sudah diskusi dengan Pak Menteri, agar PSBB yang maksimal populasinya 30% sesuai teori kesehatan, bisa secara adil mengatur siapa yang bisa buka, yang tutup atau bergantian, sehingga ekonomi bisa berjalan. Poinnya adalah tantangan kami di daerah adalah menerapkan dosis, ya. Dosis berapa banyak ekonomi yang bisa digerakkan, berapa yang harus berhenti dulu, itu sungguh tidak mudah karena tidak ada contohnya, tapi Jawa Barat bertekad menemukan dosis yang tepat, sehingga protokol kesehatan, virus dihilangkan, tapi juga ekonomi bisa berjalan dan krisis bisa kita hindari. Saya kira itu penguatan dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Radirjen atas kebaikannya, dan setelah ini Pak Menteri akan mengunjungi gudang-gudang logistik. Insya Allah saya sudah lakukan juga sidak Pak Menteri, semua dalam aman dan terkendali situasinya. Hatur nuhun, terima kasih. Kang Emil bertanya, saya Baim. Kang, dengan keputusan dari Menhub akan dioperasikannya kembali transportasi, dengan situasi saat ini yang PSBB di seluruh Jawa Barat, seperti apa tanggapan Kang Emil? Tadi yang penting dari kami memastikan siapapun yang bergerak itu tidak melebihi 30%, kuncinya itu aja. Nah, kedua, peraturan Menhub itu juga melarang mudik, jadi saya sampaikan lagi, yang namanya mudik itu dilarang. Kita tahu di Jawa Barat gara-gara orang mudik, para orang tua di Ciamis, di Cianjur, di Sumedang, di Bandung kena COVID. Dengan tidak ada mudik per hari ini, tidak ada laporan positif COVID oleh para pemudik atau orang-orang yang datang dari zona merah. Tapi kepada mereka yang harus bergerak lintas kota, lintas provinsi, membawa logistik, kira-kira begitu, membawa barang-barang yang esensial, saya kira itulah esensi dari peraturan Menteri Perhubungan. Dan sebenarnya ada pengecualian, kalau itu masuk ke zona PSBB di peraturannya, maka zona PSBB gugus tugas boleh mengiyahkan atau melarang implementasi itu karena harus disesuaikan dengan kondisi darurat kesehatan. Jadi saya kira
dari Jawa Barat, kami akan menerjemahkan peraturan Menteri Perhubungan itu tadi dengan dosis berapa persen, berapa banyak untuk memastikan darurat kesehatan berjalan, ekonomi esensial juga bisa terjaga. Saya kira itu. Pak, satu lagi untuk Pak Mendak sendiri tentang bantuan ini sama pengukuran BBM itu seperti apa sih? Apa ketersediaannya di saat-saat PSBB ini terpenuhi semua kebutuhan masyarakat seperti apa? Menanggapi kebutuhan masyarakat dari BBM sendiri sama bantuan ini sendiri Pak, seperti apa? Terima kasih. Memang tujuannya ini adalah untuk memastikan ketersediaan bahan barang penting seperti BBM ini cukup, karena ini salah satu yang menopang adalah nantinya untuk meningkatkan kegiatan dan ujungnya adalah peningkatan perekonomian. Nah, ini kami pastikan barang-barang tersebut cukup sehingga masyarakat tahu akan hal ini, dan juga baik hal-hal yang lainnya. Artinya begini, bahan pokok pun juga kita jamin ketersediaannya cukup pada Lebaran nanti sampai nanti Juni ya. Kemudian juga setelah itu kami akan cek lagi bagaimana mendistribusikan ke depannya hal-hal yang tadi dikatakan ada yang defisit di provinsi lain dan surplus. Nah, ini kami akan distribusikan dengan baik. Untuk itu memang transportasi dibuka itu salah satunya untuk menopang distribusi logistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina dari Pikiran Rakyat, Pak. Pertama mungkin ke Pak Gubernur. Pak, untuk pasar digital sendiri Pak, ini dilatar belakangi oleh apa Pak? Apakah ada kondisi-kondisi tertentu di pasar tradisional di mana misalnya pedagang tidak bisa optimal sehingga agak ada shifting sedikit ke digital, walaupun memang sekarang lagi masanya digital. Itu pertama. Yang kedua, tadi Bapak menyebutkan ada yang surplus dan ada yang defisit. Bisa dijelaskan Pak, yang surplus yang mana, defisit yang mana, dan bagaimana dengan antisipasi dari masyarakat? Walaupun sebenarnya sekarang bisa dibilang masyarakat agak ngerem konsumsi, tapi biasanya menjelang Lebaran itu akan naik untuk beberapa komoditas. Nah, itu seperti apa Pak ketersediaannya? Lalu untuk Pak Mendak Pak, tadi gula ya Pak ya, kapan Pak kira-kira normal Pak? Dan seperti apa sih Pak untuk itunya, untuk persiapan yang lainnya? Siap Pak, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi seperti tadi, kadang-kadang hidup kita ini harus dipaksa oleh situasi. Selama ini yang namanya pasar digital, ya online store itu hanya untuk biasanya konsumsi menengah atas. Nah, sementara menengah bawah yang memang mayoritas ada di pasar tradisional belum banyak tersentuh. Nah, dengan keterpaksaan situasi ini kita mengedukasi dimulai dari sisi konsumennya, dan saya kira sudah diimplementasikan. Kalau kita lihat di Kota Bandung ya, dari sekitar 2 minggu lalu itu sudah lebih dari 10 pasar sudah mendeklarasikan siap dan sudah melaksanakan yang namanya pasar digital. Hanya belum kita evaluasi Mbak, berapa persen dari kebiasaan 100% yang datang fisik dengan kebijakan itu, berapa persen menjadi digital commerce itu belum terukur. Tapi ini akan menjadi sebuah keharusan dan menjadi new normal di saat pasca COVID, kira-kira begitu. Ya. Jadi artinya ekonomi secara angka tidak berubah, hanya perilaku sosialnya yang berubah. Saya kira ini yang akan menjadi hal-hal baru. Nah, yang kedua, terkait yang surplus, ayam surplus, kemudian beras juga surplus, yang defisit kita itu gula, karena ini masalah mungkin semua daerah, kemudian juga kalau tidak salah telur kita masih defisit, oleh karena itu kita perlu tanda kutip impor dari provinsi tetangga. Makanya tadi dengan Pak Menteri Mbak saya sampaikan, ini juga memaksa kita perdagangan antar daerah akan lebih dikuatkan. Jadi tidak harus selalu
semua dalam mekanisme lama. Sekarang para gubernur kemarin juga rapat beberapa waktu lalu bersepakat perdagangan antar provinsi ini akan mulai menjadi atensi lebih besar, sehingga di momen-momen ini misalkan kita punya beras surplus ya Jawa Barat, nah saya akan tawarkan juga kepada provinsi-provinsi lain. Karena saya dengar ada kemungkinan impor beras juga mungkin terbatas dan lain sebagainya. Nah inilah pentingnya kita sekarang lebih kompak. Jadi saya kira kurang lebih itu yang saya paham, plus minusnya seperti itu. Pak Menteri. Ya, jadi tadi saya akan menambahkan sedikit dari Pak Gubernur. Memang untuk beras ya kami pastikan cukup sampai nanti Juli, dan memang ini sedang masa panen raya. Nah ini harus juga mungkin panen ini masa tanam yang berikutnya ini dipercepat karena ada prediksi mungkin kemarau ini akan panjang. Dan kaitan dengan gula, memang beberapa waktu lalu agak gula ini sedikit shortage karena perubahan musim giling yang harusnya April ini bergeser ke Juni. Namun demikian kami memastikan memang harga akan turun, dan saat ini untuk khusus pasar retail modern itu sudah 12.500. Namun sekarang dalam pasar tradisional kita dalam proses distribusi, sehingga diharapkan yang tadinya sekarang ini sudah sekitaran 14-15, mungkin dalam waktu dekat akan kembali normal lagi. Terima kasih. Ya, izin Pak. Ya, izin untuk Pak Menteri Pak terkait ini Pak, kan ada beberapa kebutuhan pokok seperti gula yang harganya naik karena kan kelangkaan barang, tapi ada juga di kalangan petani yang tidak terserap gitu sayur-sayurannya sehingga harganya turun murah. Ini dari Kementerian Perdagangan sendiri ada langkah-langkah nggak Pak untuk mungkin pola distribusinya mungkin tidak merata, karena di pasar harga mungkin tinggi tapi di tingkat petani harganya tidak tinggi gitu Pak. Ini mungkin ada langkah-langkah distribusi Pak terkait ini untuk bisa terdistribusi dengan baik bahan-bahan pangan ini sehingga harganya bisa merata dan dari petani juga bisa mendapatkan harga yang layak. Dan untuk Pak Gubernur Pak, ini agak melenceng sedikit tapi masih terkait dengan COVID Pak. Terkait ini Pak, kan di pabrik Sampurna kita tahu ada klaster baru ya Pak, untuk di Sampurna Pak, pabrik Sampurna ada klaster COVID baru. Nah untuk di Jawa Barat sendiri penanganannya seperti apa Pak, supaya tidak terulang kejadian di Sampurna itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, berkaitan dengan hasil produksi petani, memang di sini sedang meningkatkan pasar tradisional untuk dibuka, sehingga menyerap dari hasil-hasil produksi petani. Nah memang ini sedang kita formulakan segera mengenai berkaitan tadi ada masukan dari Pak Gubernur bahwa harus dites dulu baik pelaku pedagangnya sehingga juga konsumen juga, dan perputaran orang yang bergerak itu maksimal 30%. Ini adalah ide yang bagus. Jadi kami memang sudah bicara sehingga nanti ke depannya akan kita berlakukan protokol kesehatan dengan mengedepankan protokol kesehatan dengan untuk tujuannya meningkatkan perekonomian. Nah, berkaitan tadi gula saya sudah pastikan memang dalam waktu beberapa hari ke depan akan turun, dan mudah-mudahan sebelum Lebaran ini sudah kembali normal kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sedikit membantu tadi dari pertanyaan ke Pak Menteri dulu. Di Asosiasi Pedagang Pasar ya di se-Indonesia nih Pak Ferry juga sudah punya komitmen sehingga barang-barang yang di desa yang mungkin selama ini kurang terserap ya karena kendala COVID itu bisa diserap oleh pasar. Nanti pemerintah akan mendukung pergudangannya, nanti regulasi mengatur penjualannya dan bagaimana bisa kita kerjasamakan. Itu juga sebuah usulan konkret dari para pedagang pasar sehingga semua berjalan tapi dengan cara barulah kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan eksperimen ini bisa kita lakukan di Jawa Barat dengan cepat kira-kira begitu. Yang kedua gini, sama seperti tadi kan bicaranya tentang dosis ya. Berapa persen ekonomi boleh buka, mana yang enggak? Ini pertanyaan sulit.
Maka jawabannya adalah kita membuat sebuah cara menjamin mereka yang sedang melaksanakan kegiatan ekonomi itu jauh dari COVID. Maka industri-industri seperti tadi contohnya Sampurna di Surabaya, kalau di Jawa Barat sama Kang. Saya sudah rapat dengan Kadin, dengan IKM, dengan Chambers of Commerce-nya Amerika, Inggris, semua yang investor besar kan ada di sini, semua sepakat bahwa ekonomi berjalan asal membuktikan COVID-free environment, kira-kira gitulah bahasa Inggrisnya, yaitu melakukan tes masif, dan ini sudah dilakukan. Di Cimahi sudah dilakukan, di Karawang sudah dilakukan, PT Hyundai sudah melakukan, perusahaan-perusahaan Amerika yang saya tahu sudah melakukan. Itu yang akan memberikan keyakinan kepada pemerintah daerah, oke pabriknya buka, tapi karyawannya tolong dites, sehingga kami ada keyakinan bahwa COVID tidak hadir kepada OTG walaupun sudah mengatur jarak di pabriknya kira-kira. Nah gagasan inilah yang saya tawarkan ke Pak Menteri juga, bahwa ekonomi pabrik, ekonomi pasar bisa saja bergerak di saat PSBB, tapi kalau dilakukan tes masif kami lebih tenang karena ada jaminan virus itu tidak ada, dan bagi yang bergejala atau ketahuan kan bisa kita lakukan isolasi. Nah kami tidak ingin seperti di Sumatera ya, ada pasar kan, lebih dari 40 pedagang pasarnya kan positif gitu-gitu. Akhirnya kan jadi kacau pergerakan. Nah kita lakukan preventif dengan kebijakan itu dan sudah disosialisasikan. Terima kasih. Ya baik, press conference sudah selesai.